Amin. Dia dahsyat, Dia membebaskan kita, Dia menebus kita dari segala dosa, dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan puasa. Terima kasih buat kedahsyatan mujizat yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan-tantangan di dalam hidup kami. Tapi saat kami berjalan bersama Engkau, kami boleh menebus setiap halangan-halangan yang ada di hadapan kami. Saat kami bersama Tuhan, kami boleh melewati segala persoalan kehidupan yang ada di depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, memohon perlindungan, memohon anugerah, menaungi setiap kami, melingkupi setiap kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lingkupi
Kami mau terbang bersamamu, menembus badai kehidupan kami, melewati setiap persoalan kami. Sekali lagi katakan di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sambil makin berdiri bersama-sama di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku
boleh terus menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati berkat penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, kehidupan yang kami miliki Tuhan. Bahkan setiap nafas hidup yang kami hembuskan saat ini di tempat ini Tuhan, itu adalah anugerah kemurahan Tuhan atas hidup kami. Ucap syukur, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala doanya yang Tuhan berikan. Kembali kami datang pagi hari ini Tuhan, dalam hadirat kami sudah memuji menyembah Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Bila firman Tuhan itu menuntun kami, memimpin setiap langkah kami, agar kami tidak lagi menjadi domba-domba yang tersesat, tapi kami boleh menjadi domba yang Engkau tuntun kembali kepada padang rumput yang hijau, minum air yang segar dan pemeliharaan Tuhan, menikmati kasih, menikmati kemurahan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan, karena kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh berakar kuat di dalam hati kami, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari per hari, bahkan boleh berbuah menjadi berkat buat kehidupan kami dan orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga banyak orang boleh mengecap kebaikan Tuhan mulai kehidupan kami hari pas hari. Ya Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan pagi hari ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus dan mulia itu, agar hamba-Mu tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan sedikit. Biar kiranya hanya Tuhan yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di tempat ini oleh kami, anak-anak-Mu yang Kau kasih. Bicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, boleh kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang namanya menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Kita akan belajar menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Banyak saya melihat belakangan ini, akhir-akhir ini, orang-orang mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, mereka rajin ke gereja, mereka bahkan terjun dalam pelayanan. Mereka juga mungkin memakai simbol-simbol kalung salib yang besar-besar, semakin besar semakin berat kalung salibnya. Mereka merasa semakin menyatakan bahwa mereka pengikut Kristus yang sejati. Tapi pertanyaannya, apakah itu adalah bukti bahwa mereka adalah murid Yesus yang sejati, Bapak Ibu Saudara? Saya mencatat, saya membagi pengikut Yesus dalam 3 kelompok yang besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang Kristen yang mengikut Yesus untuk kebutuhan jasmani mereka, untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Kelompok ini gambaran orang Kristen yang mungkin senangnya dengar khotbah-khotbah tentang berkat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus akan mengangkatmu, naik tidak turun. Tapi ketika mereka dipertemukan dengan khotbah-khotbah yang keras tentang ketaatan, kesetiaan, tentang pengorbanan,
mereka menjadi undur daripada Tuhan. Di dalam Alkitab kelompok ini bisa ditemukan dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu tahu tentang kisah itu kan? Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dia pergi ke seberang danau tersebut, dan orang-orang banyak itu mengejar mencari dia. Ketika orang banyak itu enggak menemukan Yesus, dan ketika yang mendengar Yesus ada di seberang, mereka pun menyusul ke sana dan bertanya dengan sedikit kesal, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Dalam Yohanes 6 ayat 24. Tapi Yesus di situ berkata dan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya. Di ayat ini, di kisah ini, setelah mereka mengecap kebaikan Tuhan, menerima berkat berupa mereka bisa makan kenyang, mereka mengejar Yesus kembali. Tapi Yesus tahu mereka bukan mengejar Yesus karena ingin mengenal kerajaan Allah, tapi mereka mau kenyang dan tidak kelaparan lagi. Ya. Jadi kelompok-kelompok orang Kristen seperti ini saya namakan dengan kelompok 5.000 orang. Kelompok yang kedua adalah orang Kristen yang bangga dan mengejar mujizat-mujizat dan karunia-karunia. Mereka mengejar mujizat dan karunia, dan mereka berbangga atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka buat Tuhan. Mereka hanya mengejar karunia-karunia supaya mereka terlihat hebat di dalam pelayanan mereka. Kelompok ini sama seperti kelompok 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus ke dalam pelayanan. Ketika mereka balik dari pelayanan, mereka cerita dengan sukacita, dengan bangga kepada Tuhan, "Tuhan, kami melakukan mujizat-mujizat, kami menyembuhkan orang sakit, kami mengusir setan-setan demi nama-Mu." Tapi di situ Yesus menjawab di dalam Lukas 10 ayat 17. Namun Tuhan menegur mereka dan berkata, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Mereka berbangga dengan apa yang telah mereka lakukan, mereka merasa hebat. Tapi Tuhan di situ bilang, hal-hal yang kamu lakukan itu wajar kalau kamu sudah menjadi muridku. Tapi kamu nggak mengerti bahwa sesungguhnya yang lebih penting adalah ketika namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Mereka nggak mengejar keselamatan, tapi mereka cuma mengejar, oh saya bisa melakukan mujizat ini, oh saya bisa memiliki karunia ini, karunia itu, menyembuhkan, berbahasa dan segala macam. Mereka datang ke gereja untuk mengejar itu. Mereka bahkan melakukan pelayanan hanya untuk dinilai bahwa mereka adalah murid Yesus yang bisa melakukan ini untuk Tuhan. Tapi ada kelompok yang ketiga, kelompok orang Kristen yang senantiasa setia sama Tuhan, baik suka maupun duka, senang maupun susah, dan mereka memiliki kerinduan hati untuk belajar firman Tuhan, serta mereka memiliki karakter iman, pengharapan, dan kasih. Inilah yang disebut murid Yesus, seperti ke-12 rasul yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Mereka nggak mundur, bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, mereka semakin rindu, semakin giat melayani Tuhan. Pertanyaannya, siapa di sini yang murid Yesus? Karena saya melihat kebanyakan orang belakangan hari ini, mereka hanya mengikuti Yesus seperti kelompok 5.000 orang yang ke gereja supaya diberkati, ke gereja supaya mendapat kesembuhan, ke gereja supaya ia diangkat sama Tuhan secara finansial. Tapi mereka lupa yang lebih penting, bahwa ketika mengikuti Yesus ada keselamatan, ada surga,
Atau seperti kelompok orang yang 70 orang itu, 70 murid itu, yang berbangga, bersuka cita. Oh, saya pelayanan di mimbar. Oh, saya memberikan persembahan paling besar. Oh, saya sudah melakukan pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengerti kenapa mereka melakukan itu. Mereka tidak mengerti bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar ketika mereka menjadi murid Yesus yang sesungguhnya, yang sejati. Masuk kategori yang mana kita? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat murid-murid Yesus? Haleluya. Untuk itu hari ini kita akan melihat bagaimana agar kita menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Bagaimana agar kita menjadi murid Yesus yang sesungguhnya seperti ke-12 murid Yesus. Mari kita buka dan baca bersama-sama Lukas 9 ayat yang ke-23 dan Matius 10 ayat yang ke-38. Lukas 9 ayat 23. Sudah di sana? Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dan Matius 10 ayat ke-38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 itu adalah saat Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan orang banyak. Ketika ia mengumumkan bahwa ia akan menghadapi salib. Jadi setelah dia mengumumkan bahwa ia akan menderita dan mati, dia mengajak murid-muridnya dan orang banyak di depannya untuk mengikut dia dengan cara menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti Yesus. Sedangkan di dalam Matius yang 10 adalah ketika Yesus sedang memberikan pesan, membekali murid-muridnya, 12 murid termasuk 70 murid yang tadi dia utus, bahwa ketika aku utus dalam pelayanan, engkau harus siap menghadapi penolakan, bahkan dari keluarga sendiri. Makanya dia mengakhiri kata-katanya dengan, kalau kamu gak pikul salib dan mengikut aku, kamu tidak layak bagiku. Jadi di sini kita bisa melihat ketika Yesus mengutus murid-muridnya maupun Yesus mengajak orang banyak mengikuti dia, ada satu pesan yang penting, yaitu ketika kita mau jadi murid Yesus yang sesungguhnya, mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat mulai dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama yang Yesus katakan di dalam Lukas 9 ayat 23 adalah, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yesus tidak berkata, oh kamu harus percaya dulu, nanti baru kamu belajar menyangkal diri dan ikut salib. Oh kamu harus ikut aku dulu, baru kamu bisa belajar menyangkal diri. Enggak. Tapi Yesus mulai dari penyangkalan diri ketika kita mau jadi murid Yesus yang sesungguhnya. Apa sih artinya kita menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara? Menyangkal diri artinya kita melepaskan hak atas hidup kita sendiri. Karena kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, artinya menyangkal diri adalah menolak atau meninggalkan diri sendiri. Artinya ketika kita mau menyangkal diri menjadi murid Yesus, kita tidak lagi menjadikan kehendak kita, keinginan kita, keputusan kita
sebagai pusat dalam kehidupan kita, melainkan kehendak Yesus, kehendak Bapa yang kita ikuti dalam setiap keputusan kita. Artinya kita tidak lagi hidup dalam keinginan kita, tapi kita menyerahkan segala kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bekerja, sekolah, melakukan kegiatan kita sehari-hari, ada kalanya kita disakiti orang, betul? Ada kalanya mungkin orang tersebut mengkhianati kita, menjatuhkan kita. Pasti kalau kita ngikutin ego kita ngikutin kehendak kita, maunya kita balas dia lebih lagi, betul? Maunya kita lebih jahat lagi daripada dia, supaya dia merasakan yang lebih sakit daripada yang kita rasakan. Tapi firman Tuhan bilang, ampunilah dia. Jadi ketika kita menyangkal diri kita tidak lagi mengambil keputusan sesuai ego kita. Ketika kita disakiti, kita mau mengampuni orang lain. Ketika ada orang berbuat salah, pasti kita dalam hati pengennya, gak bisa dia yang salah, dia harus minta maaf duluan sama kita, betul? Tapi ketika kita memiliki karakter penyangkalan diri, kita bisa merendahkan diri kita untuk meminta maaf pada orang tersebut dan mengaku ini. Jadi ketika kita menyangkal diri adalah saat kita berkata, Tuhan, bukan kehendak-Mu yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku. Menyangkal diri artinya kita berkata sama diri kita yang lama bahwa aku gak kenal kamu lagi. Kamu bukan siapa-siapa lagi di dalam kehidupanku, hai diriku yang lama. Karena aku adalah milik Kristus sekarang. Jadi artinya menyangkal diri adalah kita memutus hubungan dengan kehidupan kita yang lama yang kita dasarkan pada ego kita, kesombongan kita, kekuatan kita, tapi merendahkan diri, mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa penting menyangkal diri? Dikatakan nama Yesus pertama kali untuk mengawali bagaimana cara menjadi murid yang sesungguhnya. Karena mengikuti Yesus itu gak bisa setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Mengikuti Yesus itu gak bisa setengah-setengah. Gak bisa kita berkata, Tuhan aku mau mengikut Engkau, tapi untuk memaafkan yang satu itu, tunggu dulu Tuhan, saya belum bisa. Dia udah terlalu jahat sama saya. Gak bisa kayak gitu. Tuhan, aku mau mengikut Engkau, tapi ada alasannya. Ada sesuatu di balik itu. Gak bisa kita mengikut Tuhan tapi mengikut Tuhan yang mengikut Tuhan aja. Makanya kita harus menyangkal diri kita. Kita harus menekan ego kita walaupun kita merasakan kesakitan. Makanya ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyangkal diri kita sebelum kita bisa mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun pagi, awali kehidupan dengan berkata, Tuhan hari ini aku milikmu. Bukan kehendakku yang terjadi atas hidupku hari ini, tapi biarlah kehendak Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan aku mau ikuti. Itu adalah awal dari kehidupan murid Yesus yang sesungguhnya. Jadi kita gak bisa menjadi murid Yesus sesungguhnya ketika kita belum bisa menyangkal diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, setelah Tuhan Yesus berkata sangkal diri, yang melanjutkan dengan kalimat yang mungkin sering banget kita dengar. Kalau mau ikut Tuhan Yesus harus pikul salib. Ketika kita mau mengikuti Yesus, kita harus memikul salib setiap hari. Bahkan dalam Matius 10 ayat 38 yang tadi kita baca, Yesus menyatakan dengan tegas, barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Artinya ini Tuhan Yesus memberikan standar buat kita bahwa kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya, kita harus memikul salib setiap hari.
Apa artinya memikul salib setiap hari, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita sering banget dengar bahwa memikul salib itu adalah soal penderitaan. Ada yang bilang, oh, yang jadi salib saya di rumah orang tua saya yang keras sama saya. Yang jadi salib saya adalah bos saya yang ngeselin di kantor. Yang jadi salib saya adalah sakit yang mungkin saya derita. Tapi Bapak Ibu Saudara, berbicara soal memikul salib bukan hanya berbicara soal penderitaan yang kita alami, tetapi di balik memikul salib ada pengorbanan, ada ketaatan, ada kesetiaan. Waktu di zaman Tuhan Yesus, salib bukan simbol religius, bukan simbol keagamaan. Salib adalah simbol penghinaan, penderitaan, dan akhirnya kematian. Jadi ketika Yesus mengajak kita untuk memikul salib setiap hari, itu adalah ajaran untuk kita mati terhadap diri kita, terhadap dosa-dosa kita, terhadap dunia ini, bahkan untuk kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, kalau mau mengikut Dia harus memikul salib setiap hari. Setiap hari. Karena mengikut Yesus itu bukan keputusan sekali seumur hidup, tapi itu memiliki komitmen setiap hari. Kenapa? Karena dalam keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari, kita akan selalu menghadapi pilihan. Apakah saya memilih untuk kenyamanan hidup kita saat ini, atau saya mau taat sama firman Tuhan? Di situ adalah ketika kita memikul salib, adalah ketika kita tidak lagi mau berkompromi dalam dosa, tidak lagi berkompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak lagi berkompromi untuk hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi contohnya, kalau misalnya ada mungkin pengusaha sedang menjalankan usahanya, tapi dia memilih jujur sesuai kata firman Tuhan, tidak mau berbuat curang, tidak mau disuap, itu adalah dia sedang memikul salibnya, karena dia memilih taat daripada dia tidak melakukan firman Tuhan. Dalam memikul salib kadang-kala ada pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Ada yang harus kita korbankan. Misalnya kita dengan teman-teman kita sehari-hari mungkin diajak melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi karena kita taat, kita mau taat, kita bisa aja kehilangan mereka. Ketika kita mau pikul salib, ketika kita mau memilih taat sama firman Tuhan, mungkin aja kita ditinggalin sama mereka. Tetapi ketika kita memilih memikul salib, ketika kita memilih mengikut Tuhan, saya percaya Tuhan akan menggantikan teman-teman kita itu dengan orang-orang yang lebih baik, yang akan membawa kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 38, Yesus dengan serius mengatakan bahwa ketika engkau tidak mau memikul salib, engkau tidak layak begitu. Bukan ketika engkau tidak memikul salib, engkau kurang baik di hadapanku, tapi engkau tidak layak begitu. Tuhan Yesus memperingatkan dengan keras. Kenapa? Karena ketika kita menolak salib, kita menolak memikul salib dalam kehidupan kita hari lepas hari, artinya kita nggak cocok jalan bersama Tuhan Yesus. Karena jalan Tuhan Yesus adalah jalan salib, dan hanya yang mau memikul salib setiap hari yang bisa mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan mengikut Tuhan Yesus? Dalam kata lain, menjual imannya, karena mereka nggak siap mengikuti jalan Kristus. Mereka nggak mau memikul salibnya setiap hari. Seperti yang tadi saya bilang, mereka hanya mau mengikuti Yesus untuk mendapat kebaikannya aja, berkatnya aja, kesembuhannya aja, mujizatnya aja, karunia-karunianya aja. Tapi ketika Yesus mengajak mereka berjalan memikul salib,
mereka undur daripada Tuhan. Mereka balik arah, karena mereka sebenarnya bukan murid Yesus yang sesungguhnya. Menjadi murid Yesus itu nggak bisa cuma ketika kita datang hari Minggu di gereja. Karena ketika kita datang hari Minggu pun di gereja, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Saya sendiri pun nggak tahu nih, kenapa Bapak Ibu datang ke sini pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu benar-benar mau mendengar pengajaran akan firman Tuhan? Atau Bapak Ibu kesini, oh saya lagi sakit, saya pengen disembuhin Tuhan. Oh saya ada kesulitan finansial, saya butuh diberkati Tuhan. Setiap orang punya motivasinya masing-masing datang ke gereja Bapak Ibu. Tetapi murid yang sesungguhnya akan terlihat dalam karakter hidupnya. Ketika ia mau menyangkal diri dan ia mau memikul salib. Setelah Yesus berkata sangkal diri dan pikul salib, ia baru mengucapkan bagian yang terakhir, yaitu mengikut aku. Apa artinya mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara? Dalam teks aslinya berarti mengikuti jejak seseorang kemanapun ia pergi, atau menjadi murid yang menjalani hidup dengan nilai-nilai, arah dan visi yang sama seperti gurunya. Jadi ketika Yesus mengajak orang banyak itu, ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengikut dia, mengajak murid-muridnya untuk mengikut dia, artinya adalah, ayo jalani hidup seperti aku, berpikir seperti aku, dan merespon dunia seperti aku atau seperti Yesus. Artinya ketika Yesus kemana, kita akan ikut ke sana juga. Ketika Yesus taat bahkan sampai mati di kayu salib, kita juga harus hidup di dalam ketaatan setiap hari pada Tuhan. Ketika Yesus melayani orang-orang kecil di sekitarnya, artinya dalam hidup kita juga harus melayani saudara-saudara kita. Kita juga harus melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti Tuhan Yesus melayani orang-orang yang berada di sekitar. Ketika Yesus mengampuni musuhnya, maka dalam kehidupan kita juga harus terus mengampuni bahkan orang-orang yang menyakiti kita, berbuat jahat sama kita, harus kita ampuni. Ketika Yesus hidup untuk kehendak Bapa, maka kita pun harus bisa berkata di dalam kehidupan ini, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Mengikuti Yesus berarti kita menanggalkan kendali atas kehidupan kita dan mengikuti pimpinan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Artinya kita berjalan dekat, mengiringi dia, seperti para murid pada zaman itu mengiringi Yesus kemanapun Yesus pergi, melihat cara hidupnya, melihat mendengar pengajarannya, mengikuti pengajarannya, dan tidak melepaskan diri dari Tuhan Yesus. Jadi bukan kita datang ke gereja cuma untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Banyak orang datang ke gereja cuma karena mereka membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Ketika mereka sedang sakit, baru mereka datang ke gereja. Aku perlu pertolongan Tuhan, aku perlu disembuhkan. Ketika mereka sedang susah, sedang kesulitan, baru mereka datang ke gereja. Tuhan adalah sumber berkatku. Dia angkat tangan, dia berdoa sungguh-sungguh supaya diberkati. Tapi ketika sudah diberkati, entah mereka ada di mana. Ketika sudah diberkati, mereka lupa kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan pengajarannya. Mereka sibuk. Waktu mereka belum diberkati, mereka banyak waktu datang sama Tuhan karena mereka tidak punya apa-apa. Tapi ketika mereka sudah diberkati, mereka dapat pekerjaan yang baik, mereka mulai sibuk. Oh, saya udah gak punya waktu lagi buat ke gereja. Saya sibuk ini, sibuk itu.
mereka datang ke gereja dan menjadikan Tuhan penghibur ketika mereka galau, ketika mereka mengalami sakit hati. Mereka datang ke gereja, oh iya nyanyinya seru, penyembahannya seru, pujiannya seru, oh saya dikuatkan. Tapi ketika mereka senang-senang di luar sana, mereka lupa, karena mereka tidak menjadikan Tuhan pemimpin dalam kehidupannya. Karena mengikut Yesus artinya adalah menjadikan Yesus pemimpin. Berkata, engkaulah pemimpin hidupku Tuhan, bukan aku lagi, aku ikut kemanapun engkau memimpin. Engkau menuntunku, kemanapun aku akan ikut. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala yang baik, betul? Dia menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang segar, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala ketika kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, percayalah sama saya, kita akan menuju jalan kebinasaan. Karena jalan itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena untuk mencapainya kadang kita akan berkompromi. Ya nggak apa-apa lah curang sedikit. Nggak apa-apa lah nyontek sedikit, yang penting nilainya bagus, bisa dapat perguruan tinggi yang bagus. Ya nggak apa-apa lah jahat sedikit. Kompromi seperti itu yang akan menuntun kita pada kompromi yang lebih besar lagi terhadap dosa, Bapak Ibu Saudara. Saya jadi teringat kisah Petrus ketika Tuhan Yesus disalib. Di situ dikatakan Petrus mengikut dia dari jauh untuk melihat Yesus. Betul Bapak Ibu? Nah, hati-hati kepada pengikut Yesus yang hanya mengikuti dia dari jauh. Karena ketika Petrus mengikut Tuhan Yesus dari jauh, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika kita hanya mengikuti Yesus dari jauh, hanya melihat dia dari jauh, hanya melihat dia sebagai pemberi berkat, melihat dia sebagai penolong doang dalam kesesakan, melihat dia penghibur saat kita galau, di saat itulah kita siap-siap mengalami kejatuhan seperti Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ketika hanya menjadi penonton dari kebaikan Tuhan, ketika kita hanya melihat kebaikan Tuhan saja, tetapi kita nggak punya kerinduan untuk mendengar pengajarannya, untuk mengikut dia dengan sungguh-sungguh, menyangkal diri pikul salib, di saat itulah kita harus bersiap-siap mengalami kejatuhan, mengalami kompromi terhadap dosa, terhadap ketidakbaikan, terhadap kejahatan yang akan menuntun kita pada kompromi yang lebih besar dan membuat kita semakin jauh, bahkan hilang. Ini adalah bagian yang terakhir, pemain musik bagian depan. Jadi perhatikan baik-baik di sini, Bapak Ibu Saudara. Mengikuti Yesus itu bukan permulaan untuk menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Tapi kalau kita melihat dari tadi, mengikuti Yesus adalah hasil dari 2 langkah yang sebelumnya, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Yesus gak berkata, ikut aku dulu nanti kamu bisa belajar menyangkal diri dan memikul salib. Tapi enggak, Tuhan Yesus perlu mengawalinya. Kalau kamu mau ikut aku sungguh-sungguh, kamu harus bisa menyangkal diri dulu. Kamu harus siap taat memikul salib dulu, baru kau bisa mengikut aku sungguh-sungguh. Jadi mengikut Yesus bukan sekadar tadi saya bilang, oh saya sudah datang ke gereja, oh saya sudah dengar firman. Bukan sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, tetapi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus yang sesungguhnya adalah hidup seperti yang Yesus jalani. Bapak Ibu, Tuhan Yesus gak pernah memanggil kita cuma untuk jadi penonton, pengagum, atau simpatisan dia.
Tapi Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk menjadi murid. Menjadi murid bukan sekedar percaya, tapi kita menghidupi panggilan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia sungguh-sungguh setiap hari. Kelihatannya nggak mudah ya Bapak Ibu. Berat ya jadi orang Kristen ya sebenarnya ya. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Mengikuti Yesus mungkin kedengaran enggak mudah, tapi kabar baiknya kita tidak melakukannya sendirian, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kita taat, menghidupi panggilan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus setiap hari. Yohanes 14 ayat ke-15 berkata, itu adalah bukti nyata kita mengasihi Dia. Karena di dalam Yohanes 14 ayat ke-15 berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau pasti menaati perintah. Dan ketika kita menyatakan kasih kita terhadap Dia, Roma 8 ayat ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi ketika kita taat mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus yang sesungguhnya, tenang aja. Ketika kita menyatakan kasih kita, Tuhan berjanji bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat menjadi murid Yesus yang sesungguhnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam penyembahan dan doa kita. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya berikan Allah yang terkenal. Oh, mengikut semua hak kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Itulah kekuatan. Kami
Maka dari itu Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami agar kami mampu menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari, dan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan, mau menjadi murid-mu yang sesungguhnya Tuhan, yang maupun dalam keadaan baik maupun susah tetap setia mengikut Engkau. Ketika orang-orang mundur daripadamu, ketika orang-orang jauh daripadamu, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Engkau, kami mau tetap setia seperti murid-murid Yesus yang setia. Bahkan ketika Yesus Engkau disalibkan, mereka tetap setia mengiring Engkau, mengikut Engkau. Bahkan mereka lebih lagi dalam pelayanan, karena Roh Kudus-Mu memimpin menuntut kehidupan mereka. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu memimpin kami langkah demi langkah, hari lepas hari Tuhan, agar kami jadi murid Yesus yang sesungguhnya, yang mampu menyangkal dirinya, menekan egonya, kesombongannya, dan menaklukkan diri pada kehendak-Mu. Kami mau belajar pikul salib setiap hari. Kami mau taat walaupun kami harus mengorbankan apa yang dunia katakan. Tapi kami mau taat dan setia kepada Engkau. Dan kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau katakan, firman Tuhan katakan, akan kami ikuti dengan setia Bapa. Karena kami percaya di balik salib ada kemuliaan, di balik salib ada keselamatan. Karena Engkau telah memikul salib, tetapi Engkau bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Bila kami boleh menjadi bagian dari orang-orang yang Engkau tebus, Engkau selamatkan dengan kasih-Mu, dengan curahan darah-Mu, bila kami boleh senantiasa setia sampai akhir kehidupan kami. Dan ketika Engkau datang kembali menjemput kami siap menyambut-Mu dengan sukacita. Bila doa dan kerinduan kami pagi hari ini, kami boleh menjadi murid-murid Yesus yang setia senantiasa dalam kehidupan kami.
berkah, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini semua boleh berjalan dengan baik dan boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua, berkati kami semua Tuhan yang tidak sempat hadir karena sakit atau karena berbagai macam hal. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan, Kau pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau berikan kekuatan baru, Kau berikan semangat baru di dalam nama Yesus. Yang lagi berlibur pun Tuhan sertai, jaga, lindungi mereka seperti biji mata-Mu, sehingga Kau bawa mereka kembali juga tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka, urapi mereka, hamba-hamba-Mu Tuhan, para pemerintah, baik itu Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan juga Tuhan para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan berkati dengan ajaib atas mereka Tuhan. Berikan kekuatan baru, berikan semangat baru kepada mereka di dalam nama Yesus. Dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Nah, biarlah Tuhan Engkau bekerjalah dengan hebat dan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa segala urusan kami, biarlah Tuhan Engkau ambil alih dan pimpin Tuhan. Biarlah semua urusan boleh terselesaikan dengan baik, dan juga urusan renovasi di tempat ini pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan yang belum terselesaikan, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada alat-alat musik, ada sound system yang kami butuhkan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah anak di bawah pun Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati.